Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman semuanya dan pemateri kita malam hari ini ada Mr. Aldo yang akan memberikan insight kepada teman-teman semua tentang tema dari Critical English Course, yakni adalah tips and triknya nanti dan juga serta pengalamannya scholarship terutama di Swedia. Nah, baik teman-teman, sebelumnya kurang lengkap rasanya kalau kita nggak kenalan dulu sama our powerful speaker tonight. And then beliau ini adalah seorang pemateri kita yang mendapatkan program beasiswa dari Swedish Institute for Global Professionals dan juga ini ada di Swedia, dan beliau juga memiliki banyak award dan juga honors. Salah satunya mungkin beliau juga menjadi Presiden University Scholarship di dalam pencapaiannya beliau. Kemudian beliau juga untuk education and trainingnya, beliau di MSc in European Affairs, dan masih banyak hal-hal lain yang mungkin akan beliau sampaikan terutama dalam pengalaman-pengalaman beliau. Dan juga mungkin dalam webinar kali ini ada beberapa hal atau overview mungkin dari mulai bagaimana sih kita mendapatkan beasiswanya, kemudian apa sih manfaatnya, serta nggak lupa pengalaman-pengalaman beliau yang akan beliau sampaikan kepada kita semua sebagai insight pada malam hari ini, dan juga menambahkan motivasi kita untuk terus berusaha mendapatkan apa yang kita impikan, dalam hal ini scholarship, dan juga tentunya ada persyaratannya untuk mendapatkan beasiswa. Sebelumnya saya mau nyapa dulu untuk pemateri kita. Halo Mr. Aldo. Ya, halo. Apa kabar Mister? Selamat malam. Dengar? Iya, Malam. dengar. Panggilnya boleh Aldo aja nggak apa-apa. Oh iya, oke. Oke, Aldo gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya, Sir. Yes. Aldo, oke. Baik, Mister. Sekarang lagi berada di mana? Kalau sekarang saya di Jakarta. Oke. Karena sedang menjalani program internship, itu masih bagian dari program yang tadi, Master of Science European Affairs. Oke, thank you. Oke, Mister, kayaknya nggak perlu lama-lama lagi, sekitar 45 menit bareng sama Aldo ini untuk memberikan berbagai insight dan juga pengalaman yang luar biasa. Oke, silahkan aja, Aldo. Yes, aku akan coba share screen. Oke. Sudah terlihat sebelumnya? Aman. Ini bergerak ya slide-nya? Sudah? Yes. Oke. Yes, kembali selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung membahas study in Sweden dan terlebih untuk SI Scholarship atau Swedish Institute. And then untuk yang pertama di sini aku mau menginformasikan short aja untuk program overview dari yang sedang kulakukan di Swedia, yaitu Master of Science European Affairs at Lund University. Di sini ada requirement tersendiri untuk beberapa jurusan, yang mana ada 2 website penting yang perlu kalian ingat atau catat. Pertama itu untuk universityadmissions.se, karena semua aplikasi dan juga upload dokumen termasuk untuk pembayaran administration fee-nya itu semua di satu website tersebut, universityadmissions.se. Untuk requirement-nya sendiri di programku masih sama. Di sini ada bachelor degree, proof of English proficiency, terus ada, namun di sini ada selection criteria, yaitu statement of purpose dan academic writing example. In this case, yang aku upload itu adalah thesis. Contoh dari thesis ketika bachelor. Ini FYI untuk tuition fee-nya berapa dan first payment-nya berapa. Dan yang dipelajari adalah di semester 1
Di sini ada European Governance, Political Science Methodology, dan lain sebagainya seperti yang dicatat. Nanti dari masing-masing jurusan yang kalian pilih di universityadmissions.se, mereka pasti akan melink langsung ke jurusannya masing-masing, dan di situ kalian bisa lihat apa sih yang dipelajari dan special requirements apa yang dibutuhkan. Oke, lanjut. Nah, di sini sekedar informasi. Jadi untuk di Swedia sendiri, untuk bachelor itu ada lebih dari 100 program, 3 tahun, full time study. Dan untuk masternya ada lebih dari 1000, karena di Swedia itu lebih terfokus untuk master sendiri. Untuk mencari programnya, kalian bisa visit di studyinsweden.se, atau mungkin yang lebih lengkapnya itu di universityadmissions.se. Oke, dan di sini selain bachelor dan master, kembali yang pasti kita mau lebih tahu kan untuk scholarship-nya sendiri. Dan di sini scholarship boleh aku informasikan untuk kita sebagai Indonesian itu ada 3 jalur. Yang pertama LPDP dari pemerintah Indonesia, kedua itu beasiswa dari universitas sendiri. Tetapi harus di-note kalau misalkan universitas ini hanya eligible kalau mereka menjadi pilihan pertama. Itu akan dijelaskan nanti. Dan ketiga yang pastinya adalah beasiswa SISGP yang menjadi poin utama di malam ini mau dibahas. Jadi pertama, beasiswa SISGP ini apa sih? Jadi beasiswa SISGP ini adalah beasiswa dari Ministry of Foreign Affairs-nya Swedia. Mereka menargetkan kepada professionals, that's why salah satu requirement-nya bahwa kalian harus sudah memiliki pengalaman at least 3.000 jam, atau kalau bisa aku informasikan roughly 1,5 tahun untuk 3.000 jam. Namun yang menjadi catatan, apakah hanya dengan pengalaman 1,5 tahun itu cukup untuk kalian compete mendapatkan scholarship dari SI? Itu yang harus dipertimbangkan. And then tujuan dari beasiswa SI sendiri adalah contribute ke United Nations 2030 Sustainable Development Goals. That's why nanti dari setiap template yang di-provide dari SI, contohnya untuk CV, untuk work experience, dan lain sebagainya, di situ ketika kita menjelaskan, akan ada kolom bahwa pengalaman kita atau yang kita lakukan itu lebih merefer ke SDG nomor berapa. Seperti itu. Dan setiap tahunnya, Swedish Institute sendiri, mereka akan grant kurang lebihnya 350 awardees dari semua negara yang eligible, termasuk Indonesia. Okay. Dan general eligibility. Yang pertama, harus conditionally admitted ke salah satu pilihan kita atau salah satu jurusan yang sudah kita pilih. Kembali tadi diinformasikan, semua pendaftaran universitas itu di universityadmissions.se. Kita mau pilih 1, mau pilih 4, semuanya akan sama untuk administration fee-nya, di mana kita harus membayar kurang lebihnya 900 Swedish crown. Kenapa kita harus membayar 900 Swedish crown? Karena kita terhitung sebagai non-European Union citizen. Kita tidak eligible apabila kita sudah tinggal di Swedia lebih dari 2 tahun, ataupun pernah mendapatkan awards dari Swedish Institute, entah bentuk apapun awards-nya, atau yang ketiga, kita sebelumnya pernah belajar, tidak itu bachelor atau untuk university atau college di Swedia. And then di sini ada required documents-nya untuk SI. Kalau untuk SI, kalian bisa lihat full information-nya itu dari si.se. Nah, di sini ada beberapa requirements. Yang pertama untuk work experience,
leadership experiences, curriculum vitae atau CV, letter of preference, scan of passport, motivation letter, dan juga disarankan untuk submit hanya satu application. Untuk portalnya sendiri nanti akan buka di pertengahan bulan Februari. Kalau aku tidak salah di pertengahan bulan Februari, dan itu hanya buka selama 2 minggu. Jadi kalian cek lagi di si.se untuk tanggal pastinya. Nah, di sini aku mau menginformasikan untuk work experience pertama. Jadi minimum 3.000 jam itu secara kumulatif. Jadi misalkan kalian punya pengalaman kerja di satu institusi dan itu sudah mengcover 3.000 jam tersebut, maka sudah lebih dari cukup. Kalau misalkan ada pengalaman di institusi lain yang mungkin juga berkaitan, itu boleh juga dimasukkan maksimal 3 institusi. And then di sini ada leadership experiences, mereka tidak menuntut harus berapa jam. Yang paling terpenting adalah kalian mempunyai salah satu pengalaman sebagai leader atau memimpin either satu perusahaan, satu project, ataupun satu inisiatif. And then untuk CV sendiri, should not exceed 3 pages. Jadi CV dan semua dokumen yang tercatat di sini, terkecuali untuk paspor, itu sudah di-provide template-nya di si.se. Kalian boleh cek lagi di websitenya. Setauku, sampai aku cek 2 hari lalu, kalau misalkan template-nya yang di tahun untuk aplikasi tahun berikutnya itu belum diupload. Akan tetapi dari yang tahun sebelumnya itu bisa menjadi satu acuan untuk kalian mengisi terlebih dahulu. Di sini juga ada letter of reference yang mana template-nya disediakan dari SI, ada di websitenya, maksimal 2 institusi. Walaupun di sini berikutnya ada copy of passport atau national ID card seperti di kita KTP, aku lebih menyarankan untuk scan paspor karena informasi di paspor itu lebih lengkap dan juga ada translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Jadi lebih mempermudah kalian. Dan terakhir di sini ada motivation letter. Ini yang menjadi poin krusial menurutku di SI sendiri atau beasiswa SI, karena kita harus menulis motivation letter maksimum 1.000 karakter atau tidak lebih dari 150 kata. Jadi kurang lebihnya 150 kata. 1.000 karakter ini termasuk spasi. Jadi kalau kita tulis contohnya my name, maybe ya, my name, itu termasuk spasi, jadinya sudah 7 karakter seperti itu. Jadi buatlah sesingkat, padat, dan sejelas mungkin. Oke. Nah, Ya, ada juga yang bertanya program-program apa saja yang eligible atau bisa mendapatkan untuk beasiswa SI. Nah, di sini kalian kalau memungkinkan nanti akan aku attach untuk linknya, atau kalian bisa cari list of eligible programs untuk SISGP 2022-2023. Nah, di situ kurang lebihnya bisa aku informasikan lebih dari 80% dari semua universitas, semua jurusan itu tercover dari SISGP. Ada yang 1 tahun 1 year master program atau 2 years master program. Nah, di sini kalian harus make sure lagi kalau misalkan jurusan-jurusan tersebut eligible untuk mendapatkan beasiswa SI. Dan yang tadi untuk pilihan maksimum 4, kalau SI sendiri mereka tidak menuntut harus pilihan pertama untuk eligible mendapatkan beasiswa SI. Mau di pilihan keempat pun itu tidak masalah, dan tidak banyak, maksudnya ada beberapa case-nya yang seperti itu. Jadi keterima di pilihan ketiga, keterima di pilihan keempat, namun mereka mendapatkan beasiswa SISGP atau beasiswa SI.
Dan di sini sekedar informasi dari titik-titik ini, titik-titik yang kalian lihat itu adalah beberapa kota di Swedia. Memang lokasi untuk universitas di Swedia itu bisa dilihat lebih ke arah tengah dan selatan dibandingkan di utara. Karena di utara itu jauh lebih dingin dan kondisi untuk weather-nya sendiri jauh lebih ekstrim. Oke, selanjutnya benefit dari SI. Apa saja sih yang didapat dari beasiswa SI ini? Yang pertama adalah full tuition fee coverage, karena untuk SI sendiri adalah beasiswa fully funded. Jadi mereka mengcover selain untuk tuition fee-nya, juga untuk living cost. Living cost di sini monthly payment 11.000 Swedish crown per bulan. Sebelumnya 11.000. Sebelumnya 10.000. Aku koreksi. Sebelumnya 10.000, tetapi mulai Agustus 2022 itu naik menjadi 11.000. Karena di Eropa, termasuk di Swedia sendiri, mengalami inflasi. Maka dari itu, monthly payment-nya juga di-adjust atau disesuaikan. Ketiga, di sini ada insurance for illness and accident, including dental care sendiri. Jadi ada asuransi kesehatan dan asuransi untuk dental care. Untuk asuransi kesehatannya itu tidak ada limit, tetapi hanya case-case yang urgent. Di sini aku quote-unquote urgent, baru akan ditangani. Dan dental care, kalau aku tidak salah, per tahunnya itu ditanggung sebesar 2.000 Swedish crown. Dan yang keempat, kalau untuk study related, di sini ada one time travel grant, hanya dikasih satu kali, sebesar 15.000 Swedish crown, itu untuk tiket kita. Jadi di sini sudah diestimasikan untuk tiket pulang pergi. Kalau kalian bisa mendapatkan tiket yang lebih murah, berarti itu menjadi saving kalian. Gitu. Untuk penerbangannya dari mana, maskapainya apa, itu pilihan kalian masing-masing. And then ada career related, apa saja benefit yang bisa didapatkan untuk mengenai career related. Di sini yang pertama ada 6 months extension of monthly payment. Jadi monthly payment kita akan diperpanjang nih. Kalau kita bisa mendapatkan internship upon graduation. Tapi yang perlu dicatat, ini hanya valid untuk mereka yang enroll 1 year master program, bukan 2 years master program. Kedua, kita ada NFGP atau Network for Future Global Professionals. NFGP ini sendiri ada wilayahnya masing-masing. Let's say ada NFGP di Lund, ada NFGP di Stockholm, di Uppsala, dan lain-lainnya. NFGP ini apa sih? Jadi dari setiap awardees, dari setiap eligible countries, itu mereka membentuk satu network. Jadi sesama professionals di sini tidak hanya sharing untuk akademik, tapi juga untuk future karirnya. Gitu. Jadi kita bisa mengembangkan untuk future career bersama. And then ada member of SI Alumni Network. Upon our graduation, ketika kita kembali di Indonesia ataupun kita menetap di Swedia, kita akan tergabung di SI Alumni Network. And then tambahan di Indonesia sendiri kita ada Sweden Indonesia Connect. Apa sih tujuannya dari network-network ini? Jadi di Indonesia itu ada Team Sweden. Team Sweden ini consist of Embassy, Business Sweden atau Trade and Investment Council-nya, dan juga professionals seperti lulusan-lulusan dari Swedia yang sudah bekerja atau mempunyai usaha di Indonesia. Ditambah juga dari sektor akademi. Jadi dengan pihak-pihak ini mereka mau menggandeng bersama, jadi apa sih kolaborasi yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita kembangkan bersama, dan input-input apa saja yang bisa kita dapat dari masing-masing perspektif yang berbeda. And then obligation-nya sendiri apa? Obligation dari awardee SI adalah harus pass in every courses and in every semester. Jadi setiap courses yang kita enroll
dan harus kita enroll, itu kita harus pass. Pass meaning adalah passing grade-nya. Jadi let's say, kalau penilaiannya itu A, B, C, D, E, dan E sudah dianggap lulus, maka itu sudah cukup seperti itu. Jadi penilaiannya ini pun tergantung jurusan dan tergantung tergantung universitas dan tergantung jurusan. Jadi di satu universitas pun mungkin setiap jurusannya itu bisa saja berbeda. Ada yang penilaiannya A, B, C, D, E, ada yang penilaiannya mungkin 1, 2, 3, ada yang cuma pass, fail. Gitu. Dan itu bisa kalian lihat di silabusnya. And then yang kedua, tidak ada obligation untuk kembali ke origin country. In this case, kita sebagai Indonesian tidak mandatory untuk kembali ke Indonesia. Jadi, it's luas mau menetap di Swedia, bila mendapatkan karir di Swedia, atau kembali ke Indonesia. Karena kembali aku informasikan, kalau misalkan tujuan dari SI ini adalah contribute ke SDG. Dan mereka percaya kita bisa contribute to SDG dimanapun kita berada. Tidak harus di Indonesia, tidak harus di Swedia. Jadi bisa saja mungkin di benua lainnya, di negara lainnya. Seperti itu. And then going to application process. Jadi application prosesnya sendiri juga sangat simple dan semuanya berjalan secara paralel. Jadi dari paling kiri kita lihat di sini ada apply online. Dibuka portalnya dari 18 Oktober sampai 17 Januari atau mid-Januari. Dan SI sendiri dibuka dari 10 Februari sampai 28 Februari. Jadi hanya 2 minggu dibuka portalnya untuk kita upload. Dan kalau di tahun ini sekaligus untuk mengisi motivation letter-nya. Poin yang kedua itu bagian dari SI, tidak menjadi kewajiban kita. Jadi screening evaluation itu totally dari Swedish Institute. Nanti di tanggal 7 April akan ada notification dari University Admissions. Jadi kembali aku informasikan, University Admissions ini untuk kita apply. Jadi dari pertama kita mencari jurusan apa yang kita minati, memilih jurusan, ranking jurusan, uploading documents, pembayaran, dan juga nanti untuk results-nya ada di satu portal ini. Semuanya terpusat, universityadmissions.sa. Dan nanti yang terakhir, announcement untuk SI-nya sendiri. Jadi kembali tadi, salah satu requirement atau eligibility dari SI adalah diterima di salah satu jurusan yang sudah kita pilih atau kita enroll di universityadmissions.sa ini. Kalau misalkan tidak terpilih di salah satu jurusan atau tidak terima di salah satu jurusan yang sudah kita pilih, so unfortunately itu pun tidak eligible untuk mendapatkan beasiswanya. Tapi kalau misalkan sudah keterima di salah satu, maka kalian memiliki chance untuk mendapatkan beasiswa SI ini sendiri. Announcement-nya akan ada di tanggal 8 April sampai 22 April secara gradually. Dan nanti mereka akan upload list-nya. List ini pun available untuk publik, jadi kalian bisa lihat list-nya di tahun, mungkin di tahun yang sekarang, tahun sebelumnya, atau 2 tahun ke belakang. Yes. Di sini ada English language requirements. Jadi proof of English proficiency. Kalian bisa memakai TOEFL, bisa memakai IELTS, dan yang lainnya. Mungkin ada Cambridge, dan di sini yang lebih umumnya adalah TOEFL dan IELTS. Ini juga yang menjadi salah satu service dari titik nol sendiri. Dan di sini ada others. Ini mungkin aku juga menceritakan, ini adalah bagian dari salah satu pengalamanku. Karena yang aku apply tidak memakai IELTS, tidak memakai TOEFL, ataupun bentuk-bentuk dari Certificate of English lainnya. Jadi yang aku pakai di sini adalah hanya transkrip. Kenapa bisa hanya transkrip? Karena sebelumnya
during my bachelor itu conducted fully in English. Di sini harus menjadi catatan kalau misalkan hanya memakai transkrip, pertama universitasnya sendiri listed di WHED atau World Higher Education Database, dan language of instruction-nya itu hanya terregister English sebagai bahasa pengantar, dan juga di transkripnya itu harus tertulis kalau misalkan study-nya conducted fully in English. Oke. Selanjutnya di sini ada memorable experience applying SESKP. Apa saja? Jadi yang pertama di sini yang menjadi titik memotivasiku untuk apply study in Sweden, terlebih untuk SESKP ini. Pertama, yang pastinya dari pandemi kemarin. Jadi sewaktu pertama pandemi itu membuatku berada di comfort zone. Jadi yang kurasa kalau misalkan bachelor sendiri itu tidak cukup untuk create impact yang mungkin lebih besar. Jadi di situ aku commit untuk melanjutkan master. And then kedua, all in. All in ini apa? Maksudnya all in, di sini aku sebelumnya sudah diskusi dengan orang tua. Jadi in the end kita memutuskan kalau misalkan dalam apply SI ini, kalau tidak keterima di SI-nya, itu tidak melanjutkan untuk master, yang mana waktu applicationsku aku hanya apply untuk SI aja. Jadi mungkin agak worry ya jadinya, karena waktu university admissions mungkin yang lainnya sudah senang nih kalau sudah keterima. Cuman di experience-ku sendiri, keterima universitas itu mungkin masih 40% atau 50%. Gitu. Jadi nunggu untuk announcement dari beasiswa SI-nya ini sendiri. And then solid support system, di samping contact lectures dan thesis advisorku untuk menanyakan soal silabus ataupun apa sih yang harus difokuskan mungkin untuk di applications-nya atau highlight something. Dan di sini pun aku dibantu adikku yang menjadi balance, bisa aku bilang. Karena kalau kita menjadi applicants dan banyak yang harus kita apply, banyak yang harus kita pikirkan, banyak yang harus kita tuangkan, pastikan ada momen di saat kita overthink, dan orang yang tidak menjadi applicants biasanya bisa melihat dari sudut pandang lain yang bisa menjadi balance kita, yang bisa membalance kita. And then di sini pun ada ya committed and prepared for the challenges. Jadi di sini karena sudah komitmen dari diriku sendiri untuk melanjutkan master, jadi aku prepare semuanya, mulai dari dokumen-dokumennya. Jadi yang tadi aku informasikan, udah download dulu dari format sebelumnya, coba isi. Jadi nanti pas template yang barunya sudah keluar, itu tinggal di-adjust saja. Terus persiapan studinya bagaimana, perencanaan studi, itu lebih ke untuk diri sendiri. Jadi perencanaan studi, and then nah, yang paling susah di Sweden itu selain untuk studinya sendiri adalah di akomodasi atau housing. Jadi di situ cari informasinya untuk mendapatkan akomodasi di Swedia, dan sampai aku lihat denahnya dari satu akomodasi tersebut. Gitu. And then fakta, strategi, dan tips di sini. Bear in mind kalau ini hanya angka. Jadi di sini aku coba research sendiri. Jadi dari tahun 2020-2021 ini adalah success rate-nya dari tahun ke tahun. Ini ada 3 tahun berturut-turut yang aku coba
cat angka, meaning kalian fokus saja di University Admission Study ke jurusan yang kalian apply, dan juga untuk SI-nya kalian cari red line dari jurusan-jurusan yang kalian pilih, apa sih nilai dari SDG yang kamu mau contribute dan kamu bisa stand out di situ yang paling vivid atau yang paling kuat. Karena in my opinion di sini dari beberapa list yang paling bawah find your one, karena in my opinion dari setiap awardees mereka itu punya satu itu apa, satu komitmen atau satu reason untuk study in Sweden dan untuk create impact yang mereka akan kontribusikan atau create in the future. Okay. Dan ini lebih ke student life experience-ku sendiri. Jadi yang tadi ku bilang susah untuk mencari akomodasi. And then juga banyak yang menanyakan atau banyak yang mungkin mengeluhkan soal weather-nya sendiri. And then handle the darkness. Di sini juga di Swedia itu adalah cashless. Semua metode payment-nya hampir semua itu cashless. Orang Swedianya sendiri yang stereotype-nya dingin, how to get along with Swedes, and bagaimana challenge di sana soal expense, karena hal-hal di sana itu mahal. And then di sini, sorry, ya, oke. Dari challenges ini ada beberapa solusi yang bisa aku provide. Jadi pertama, difficult to find accommodation. Kembali yang tadi ada di Swedia itu, kalian bisa kontak PPI Swedia, dan juga dari embassy pun nanti akan membantu untuk connect-kan dengan PPI dari wilayahnya masing-masing, itu under PPI Swedia. Jadi bagaimana untuk mencari akomodasi, kalian bisa research ataupun bisa diskusi ini nanti sama PPI-nya. And then soal weather sendiri nggak perlu takut. Jadi mindset yang perlu dipikirkan, yang perlu ditanam, kalau kita ada di tempat baru, itu bukan menjadi suatu beban atau menjadi suatu halangan, tetapi there are a lot of interesting things yang kita bisa explore. Jadi untuk weather sendiri, kembali tadi kalau misalkan untuk coldness-nya atau darkness-nya, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan untuk baju dingin yang mungkin kebanyakan dari kita worry, kalau di sana itu ada second hand stores. Harganya tidak terlalu mahal, mungkin bisa dibilang sangat sangat terjangkau, dan juga bahan-bahannya itu sudah disesuaikan dengan weather di sana. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Untuk orang Swedianya sendiri tipikalnya, karena orang-orang bilang kalau misalkan orang-orang Swedia itu dingin atau susah untuk kita bersosialisasi. Kalau aku boleh gambarkan, mungkin stereotip orang Swedia itu seperti orang introvert nih, karena nggak terlalu engage mungkin ya. Ini hanya stereotip, tapi di experience-ku sendiri aku tidak mengalami ini. Jadinya kalian yang perlu engage nih ke mereka, mungkin sekali, 2 kali kalau kalian invite mereka menolak, tapi kalau misalnya 3 kali, 4 kali kalian invite, kan mau nggak mau mereka ada perasaan nggak enak, jadi mau nih untuk involve atau untuk join. Kalau misalkan nanti bisa klik, nah itu mereka akan menjadi teman hidup. Itu yang banyak orang-orang bilang. Karena lumayan jarang, apalagi untuk di dunia pekerjaan dan di Swedianya, kalau mereka itu engage lebih dekat satu sama lain. And then ada juga kalau misalkan kalian menjadi atau belajar di Swedia lebih dari 1 tahun, kalian bisa mendapatkan benefit seperti orang Swedianya. Jadi ada namanya Swedish for Immigrants, kalian bisa belajar bahasa Swedia gratis.
dan itu di-provide dari kotanya sendiri. Oke, ini kurang lebihnya untuk student life experience-ku. Jadi dari tadi yang beberapa sudah diinformasikan, dan salah satunya mungkin dari daftar peserta, aku lihat beberapa dari kalian kemarin ada yang join di EHF ya, European Higher Education Fair, dan sangat senang kalau melihat antusias dari teman-teman nih. Dan untuk menutup di sini advices and motivations dariku. Jadi yang pertama, Sweden itu kalau bahasa gaulnya anak sekarang, mungkin aku bisa bilang hidden gems untuk continuing your master atau untuk PhD. Tapi sedikit berbeda nih, FYI, kalau PhD itu terhitungnya sebagai pekerjaan, makanya nanti akan mendapatkan salary. Tapi kalau untuk master sendiri, dari 3 tahun ke belakang, number of applicants-nya termasuk di Indonesia sendiri naik. Dan juga tidak hanya number of applicants nih, karena di Swedia sendiri mereka mempunyai world class education quality and system. Banyak universitas-universitas terkenal seperti Karolinska, Lund, Uppsala, Stockholm. Bahkan salah satu invention pun yang kita tahu, maybe dari Karolinska, ketika kemarin pandemi, Karolinska itu yang bekerja sama dengan AstraZeneca untuk menemukan vaksin. And then, are you there to innovate and make a change? Karena di Swedia kita mempunyai freedom of expression. Bahkan Swedia sendiri menjadi number one country in a global innovation index. Ada beberapa perusahaan yang mungkin teman-teman aware nih, dan ini menjadi perusahaan besar di Indonesia, perusahaan yang berbasis di Swedia. Ada IKEA, Spotify, Volvo, Scania, H&M. And then ketiga, di sini ada fully funded scholarship yang fokus ke career excellence. Di mana lagi? Karena beasiswa-beasiswa lain itu biasanya meng-highlight academic excellence kita, tetapi ini ada beasiswa fully funded yang unik SISGP ini. Tidak hanya mungkin fokusnya lain ya, bukan ke academic excellence, tapi untuk contribute ke SDG yang mana akan impact jauh lebih luas, dan yang di-highlight di sini atau yang ditargetkan dari global professionals, bukan dari academicians atau lainnya. And then di Swedia itu Zero Waste Society, ini yang akan menjadi pengalaman unik kalian kalau kalian melanjutkan kuliah atau tinggal di Swedia. Di Swedia, tong sampahnya sendiri itu dibagi menjadi 12. Jadi let's say untuk kertas, botol yang berwarna atau botol yang tidak berwarna, dan masih banyak halnya lagi. Swedia pun menjadi salah satu negara, dan koreksi kalau aku salah, satu-satunya negara yang mengimpor atau kekurangan sampah untuk menjadi bahan elektrifikasinya mereka. And then yang tadi kita bicarakan soal weather, terakhir, winter akan sangat dingin, coldness-nya itu jauh dari Indonesia, karena di Indonesia mungkin sekarang 20 sekian derajat ya. Kalau di Swedia itu terakhir di Lund itu udah minus 15. Dan tahun ini yang paling dingin, saljunya juga paling tebal. And then terakhir di sini untuk penutup, further questions kalian boleh kontak dari Instagram yang tertera ataupun ke website yang tertera di sini. Aku tutup dengan quote, "Sometimes we need to be deaf, not to hear pointless judgment that defines our path." Jadi terkadang kita butuh masukan, tetapi tidak semua masukan atau tidak semua kritik yang harus kita terima. Jadi fokus ke yang kalian kerjakan. Mungkin itu saja dari aku kembalikan ke moderator.